mudah-mudahan setelah ini didapatkan ya beberapa keputusan sehingga kita insya Allah bisa bekerja sama. Jadi memang yang latar belakangnya adanya proposal ini itu bergerak dari beberapa hal gitu ya. Salah satunya memang Bintang Pelajar ini selain kita sudah berdiri dari tahun 95 gitu ya, di bimbel kita juga alhamdulillah sudah mengadakan kerjasama dengan beberapa sekolah sejak tahun 2010 gitu ya. Nah bergerak dari kesuksesan ya dengan sekolah-sekolah yang sudah kerjasama dengan kita ingin melebarkan lebih jauh desain program ini gitu ya, sehingga bisa menjangkau sekolah-sekolah lain termasuk dari jam-jam Sifa ini, sehingga nanti bisa merasakan kesuksesan seperti sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah kerjasama dengan Bintang Pelajar. Jadi tujuan dari proposal ini atau kegiatan ini atau desain program ini adalah untuk peningkatan mutu lulusan sekolah diterima di PTN terbaik. Ini kenapa kita concern ke mutu lulusan di sekolah itu harus terbaik dan juga di PTN terbaik. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita sama-sama sudah tahu mutu lulusan itu menggambarkan mutu pendidikan dari sekolah ya. Ini banyak ya orang tua yang melihat bagaimana sebuah sekolah itu disebut bermutu untuk pendidikannya, maka salah satunya dilihat dari mutu lulusannya gitu ya, salah satunya, walaupun bisa dilihat juga dari faktor lain seperti nilai ujian nasionalnya ketika misalnya ujian nasional masih ada gitu ya, ataupun ujian di sekolahnya gitu ya. Dan yang kedua adalah dari mutu lulusannya gitu ya. Sehingga ketika mutu lulusannya adalah termasuk dipandang ke PTN terbaik gitu ya, ataupun misalnya diterima di sekolah-sekolah yang terbaik, maka ini bisa menggambarkan gitu ya bahwa mutu pendidikan di sekolah tersebut juga terbaik. Kemudian yang kedua, kenapa mutu lulusan sekolah itu harus yang terbaik? Yaitu untuk meningkatkan daya saing sekolah gitu ya. Jadi mutu lulusan meningkatkan daya saing sekolah gitu ya. Banyak juga orang tua yang memilih sekolah gitu ya, karena misalnya sekolah tersebut meluluskan siswa-siswanya ke PTN-PTN yang bagus juga gitu, atau ke PTN-PTN favorit bahkan gitu ya. Nah, ketika misalnya sudah tahu mutu lulusannya banyak ke PTN favorit, maka ini akan meningkatkan daya saing sekolah tersebut agar lebih banyak lagi siswa yang mendaftar ke sekolah tersebut. Ini sama aja dengan bimbel gitu ya. Bimbel juga ketika misalnya lulusannya itu meluluskan ke PTN-PTN terbaik, maka lebih banyak lagi orang yang ingin ikut di bimbel tersebut. Maka ini juga bisa terjadi di sekolah. Kemudian yang ketiga, karena masih diberlakukannya kebijakan belajar dari rumah gitu ya, sehingga walaupun misalnya di beberapa daerah masih ada yang sudah offline belajarnya, tapi di Sipa masih online gitu ya, karena memang secara peraturan itu sendiri untuk beberapa daerah masih tidak diizinkan gitu ya untuk belajar secara offline gitu ya, sehingga diperlukan sebuah desain program yang mendukung mutu lulusan ini menjadi terbaik dengan adaptasi dari kondisi-kondisi saat ini. Tentunya akan adanya teknologi gitu ya, sehingga teknologi ini dapat kita gunakan dan dapat mendukung kegiatan pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Kemudian yang keempat adalah salah satu indikator mutu lulusan SMA berkualitas adalah banyaknya jumlah diterima di perguruan tinggi. Ini berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tentang standar kelulusan, bahwa kalau memang SMA itu mutu lulusan yang dilihat adalah PTN-nya gitu ya. Jadi seberapa banyak siswa-siswanya meluluskan ke PTN-nya. Tentunya jam-jam Sifa ini kan karena masih awal gitu ya, dari angkatan yang mau lulus gitu ya. Jadi diharapkan kita sama-sama berharap gitu ya untuk siswa-siswa ini dapat lulus ke PTN-PTN yang diimpikannya gitu ya. Nah, ini menggambarkan mutu lulusan di sekolah, mutu lulusan yang berkualitas gitu ya, yaitu diterima di perguruan tinggi.
Kemudian berdasarkan dari empat latar belakang ini, maka kita dapati bahwa ada kebutuhan bimbel UTBK SBMPTN secara online gitu ya. Karena kondisinya memang belum bisa sepenuhnya secara offline gitu. Nah, ini melihat dari surat edaran Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi yang menyatakan UTBK SBMPTN 2020 akan mengujikan hanya tes potensi skolastik karena alasan pandemi COVID. Ini yang terjadi di tahun 2020 ini. Jadi UTBK hanya murni mengujikan materi skolastik saja gitu ya. Lalu bagaimana desain program untuk tahun depan gitu ya. Maka untuk tahun depan itu ada kemungkinan selain dari skolastik saja yang diujikan, itu juga kompetensi akademiknya akan diujikan kembali seperti tahun-tahun sebelumnya, misalnya tahun 2019 ke bawah gitu. Kenapa begitu? Karena dimungkinkan gitu ya di bulan April Mei nanti ketika kondisi mungkin sudah agak normal gitu, maka TK ini akan diujikan sehingga desain program atau kebutuhan bimbel UTBK ini tidak hanya mengujikan TPS-nya saja akhirnya. Jadi diperlukan juga desain program yang juga mengajarkan TKA-nya. Karena untuk menyiapkan pemahaman TKA tidak bisa secara mendadak. Kemudian juga TPS ini mengujikan materi-materi yang tidak secara khusus ya dipelajari di sekolah. Sehingga membutuhkan lembaga yang memiliki litbang khusus untuk memproduksinya. Ini juga kita adanya data gitu ya, proporsi kursi PTN 40-80% diperebutkan siswa melalui jalur UTBK SBMPTN. Karena memang ini rentang ini berdasarkan kuota yang diberikan oleh acuan dari LTMPT. SNMPTN itu kan minimal 20% gitu ya. Kemudian ujian mandiri itu maksimal 30% gitu ya. Dan untuk SBMPTN itu minimal di angka 40%. Gitu. Sehingga ada potensi rentang 40-80% PTN akan membuka kerannya untuk jalur UTBK SBMPTN. Ini cukup besar gitu ya, 40-80% ini sehingga dapat dimanfaatkan oleh setiap sekolah untuk membantu siswa-siswanya agar tembus di PTN impian. Kemudian adanya bimbel online saat ini itu hanya menyediakan bahan ajar online dan video dengan pembelajaran yang terbatas gitu ya. Tidak interaktif secara dua arah gitu. Ini siswa hanya menonton video pembelajaran lalu mengajarkan tugas hanya sebatas itu gitu ya. Maka diperlukan sebuah desain program yang membuat proses pembelajaran lebih interaktif gitu. Maka berdasarkan dari kebutuhan bimbel UTBK SBMPTN online ini, kita Bintang Pelajar membuat sebuah desain program di mana kita memiliki keunggulan gitu ya, dibanding dengan yang lainnya gitu. Yang pertama adalah kita memiliki visi misi yang mendukung kemajuan pendidikan nasional gitu. Jadi concern kita fokus untuk memajukan pendidikan nasional gitu dengan mencerdaskan anak bangsanya gitu. Ini tercantum dalam visi kita insya Allah gitu ya, yaitu menjadi bimbingan belajar yang islami terkemuka di Indonesia dalam mendukung kemajuan pendidikan nasional. Kemudian ini juga tercantum dalam misi kita, jadi memberikan bimbingan belajar yang unggul untuk sukses siswa dalam akademik dan akhlak terpuji. Jadi memang selain kita fokus untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa, prestasi siswa, kita juga fokus untuk peningkatan dari akhlak siswa itu sendiri gitu. Jadi sebanyak ada data kita, data survei, sebanyak lebih dari 78% orang tua siswa merasakan anaknya terjadi peningkatan akhlak gitu. Ini menjadi concern kita, bahkan tercantum dalam misi kita. Kemudian yang kedua, memberikan manfaat dan pengembalian terbaik bagi pelanggan, pegawai dan perusahaan untuk meraih ridha Allah Ta'ala. Jadi insya Allah apa yang kita lakukan di Bintang Pelajar sebisa mungkin untuk berusaha meraih ridha Allah Ta'ala itu. Jadi jangan sampai malah Allah tidak meridhoi apa yang kita lakukan gitu ya. Ini termaktub dalam misi kita. Kemudian yang ketiga, menerapkan sistem bimbingan belajar unggulan untuk berkontribusi baik kemajuan pendidikan nasional. Dipertegas lagi dalam misi
untuk kemajuan pendidikan nasional. Kemudian yang keempat, menerapkan sistem manajemen Islami yang berorientasi pada pemahaman salafus saleh dalam meraih kemenangan abadi bagi pegawai, pelanggan, dan perusahaan. Manajemen kita, sistem yang kita buat, desain program yang kita buat, itu dibuat se-Islami mungkin gitu ya, berdasarkan pemahaman salafus saleh, sehingga yang kita lakukan tidak bertentangan dengan keislaman. Yang kelima, menjadikan mimpi tempat kerja terbaik bagi pegawai dan calon pegawai dalam meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tentunya mendapatkan surga, insya Allah ya, kebahagiaan di akhirat. Selanjutnya, kenapa harus bimbel bintang pelajar? Kita sudah saya sampaikan tadi, kita insya Allah berpengalaman berdiri sejak tahun 95, mengelola ribuan siswa gitu ya, yang tersebar untuk cabang kita ada 32 cabang di tahun 2019-2020, itu tersebar di Jabodetabek, Bandung, Semarang, dan alhamdulillah sudah mengelola ribuan siswa bagi kelas 12 gitu ya. Jadi sudah banyak kelas 12 sekarang yang sudah menjadi dokter gitu ya. Ketika pernah itu ada yang berobat, ternyata dulu lesnya di bintang pelajar. Ada konsultan pajak, ternyata dulu pernah les di bintang pelajar. Jadi kita sudah lumayan lama gitu ya, sudah sangat lama lah kalau 25 tahun gitu ya. Itu pengalaman menangani bidang pendidikan yang sukses mengantarkan siswa-siswanya mencapai prestasi tinggi baik level sekolah maupun tingkat daerah. Ini persentase kelulusannya 65,8%, kelas 12 lulus di PTN impiannya, tersebar di berbagai PTN favorit di Indonesia. Ini datanya bisa dilihat pada slide. Ini alhamdulillah di tahun ini juga sudah 60-an% itu tembus ke PTN-nya gitu ya, walaupun masih ada ujian mandiri yang diikuti oleh siswa-siswa kita. Kemudian selain dari PTN tadi 65%, ini juga ada 110 siswa BP mendapatkan nilai ujian nasional tertinggi di sekolah. Jadi ketika UN masih ada di tahun lalu, ini siswa kita itu 110 orang itu mendapatkan nilai UN tertinggi di sekolahnya gitu ya. Bahkan salah satunya meraih nilai UN tertinggi di DKI Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Tangerang Selatan. Kemudian 3 siswa BP meraih nilai UN tertinggi di seluruh SMP Lab School, itu di Rawamangun, Kebayoran, dan Cibubur. Kemudian 72% siswa BP kelas 6 dan 9 tembus SMP dan SMA favorit pilihannya gitu. Jadi yang kelas 6 ke SMA favorit, kelas ke SMA favorit, kelas 9 ke SMA favoritnya. Kemudian di atas 75% siswa BP meningkat nilai raportnya. Bahkan 152 orang diantaranya masuk dalam 10 besar prestasi di kelasnya. Kemudian ini saya sampaikan tadi, lebih dari 78% orang tua siswa BP menyatakan adanya peningkatan pada akhlak ananda mereka. Kemudian selanjutnya, kenapa harus bimbel bintang pelajar? Kita juga memiliki desain program belajar online yang unggul. Ini karena berdasarkan data ini ya. Jadi berdasarkan hasil survei KPAI tanggal 13-20 April 2020 mengenai pembelajaran jarak jauh, didapatkan hasil survei bahwa 77% siswa merasa tidak senang ya dengan pembelajaran jarak jauh gitu ya. Alasannya adalah karena kebanyakan banyak tugas, jarang tatap muka, kemudian juga selanjutnya ke tugas menumpuk, tugas sekolah berat, istirahat, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, berdasarkan survei dari UNESCO ya tanggal 5 Juni 2020 tentang pembelajaran jarak jauh, hampir sama datanya. Yaitu 70% siswa itu merasa bosan dengan pembelajaran jarak jauh. Ini alasannya adalah karena kebanyakan 44% itu kurang bimbingan gurunya gitu ya. Dan 40%-nya karena akses internet dan sebagainya. Ini mengenai penghambat siswa tidak ingin segera kembali sekolah karena tentunya takut tertular COVID-19 gitu ya. Jadi berdasarkan data ini, bintang pelajar hadir gitu ya, membuat program-program atau desain program unggulan agar mereka yang ini 70% ini yang merasa bosan, datanya menjadi
terbalik gitu. Jadi 70% lebih itu yang merasa senang, sisanya yang mungkin belum gitu ya. Nah, harapannya desain program itu seperti itu gitu ya. Jadi membuat siswa merasa nyaman ketika belajar gitu ya, merasakan suasana kelas secara tatap muka biasa gitu. Ini harapannya desain program dibuat semenarik mungkin, tetapi tetap efektif untuk mengejar target yang ingin dicapai. Maka bergerak dari situ kita memiliki konsep BP ya, agar pembelajaran jarak jauh tetap menyenangkan dan efektif. Bagaimana konsep BP itu? Jadi konsep BP pertama kita memiliki sebuah sistem informasi, di mana sistem informasi ini terdapat banyak aplikasi-aplikasi atau terdapat banyak fitur-fitur yang fitur ini sangat menunjang dari proses pembelajaran. Salah satunya adalah e-modul ini gitu. Jadi dalam sistem informasi kita itu ada e-modul yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja sehingga proses pembelajaran bisa menjadi lebih mudah. Kita juga memiliki video pembelajaran di mana video pembelajaran ini dibuat dengan animasi khusus menggunakan baik itu After Effects, Premiere dan sebagai aplikasi Adobe semuanya gitu ya. Jadi agar video pembelajaran ini bisa menjadi menjawab soal-soal ataupun materi-materi yang sulit dipahami. Kemudian kita juga memiliki tryout online UTBK SBM tahun 2021 yang dari segi waktu diatur secara real gitu ya, real UTBK. Kemudian juga dari segi kualitas soal juga kita buat semirip mungkin dengan UTBK. Terbukti dengan adanya pengakuan ya dari sekolah unggulan di Jakarta yang mengatakan bahwa soal TPS TK kita memang paling mirip gitu ya dengan soal real UTBK. Kemudian juga kita memiliki sistem informasi penjurusan kuliah atau SIPK secara online, di mana sistem ini berfungsi untuk merekomendasikan jurusan-jurusan yang terbaik ataupun yang sesuai dengan nilai UTBK kita. Gitu. Kemudian ada laporan pengembangan siswa online. Kemudian yang terakhir adalah kita ada tatap muka secara online via aplikasi Microsoft Teams gitu ya. Di mana ada 8 keunggulan kenapa kami menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Salah satunya adalah ada aplikasi ada fitur untuk merekam gitu ya. Seperti di Zoom ini juga sepertinya ada fitur merekam gitu ya. Nah, di aplikasi Microsoft Teams juga ada aplikasi ada merekam, kemudian juga ada chatnya, kemudian ada reminder melalui kalender gitu ya. Jadi ada kalendernya sendiri gitu di Microsoft Teams, di mana kita bisa buat jadwal pelajaran secara pekanan maupun harian gitu. Nah, jadwal itu nanti yang akan ter-reminder oleh sistem sehingga siswa bisa tidak lupa gitu bahwa hari ini ternyata mereka ada jadwal belajar. Belum lagi dari kualitas videonya dan sebagainya yang membuat keunggulan dari aplikasi Microsoft Teams ini. Ini hasil survei dari internal yang sudah les di Bintang Pelajar mengenai kesan mereka terhadap pembelajaran jarak jauh Bintang Pelajar. Ini jadi datanya sangat terbalik gitu ya dengan hasil survei yang oleh UNESCO dan KPAI. Kita 81% siswa itu merasa puas gitu ya, bahkan sangat puas gitu ya terhadap pembelajaran jarak jauh Bintang Pelajar gitu ya. Ini salah satunya adalah alasannya karena pengajaran di Bintang Pelajar itu enak dan mudah mengerti gitu. Jadi karena interaktif inilah siswa ketika misalnya belajar itu seperti belajar tatap muka biasa gitu, hanya menggunakan sistem. Tidak beda jauh seperti ini gitu ya. Jadi guru menjelaskan, kemudian ketika ada yang dibingungkan, siswa bisa bertanya langsung. Nanti kita akan contohkan dari rekaman yang direkam oleh guru, salah satu proses pembelajaran di Bintang Pelajar. Dan lainnya karena ada Microsoft Teams, kemudian tatap muka secara langsung, dan ada sistem akademik online. Ini yang membuat mereka sangat berkesan gitu ya untuk belajar di Bintang Pelajar walaupun secara online. Ini hasil dari survei internal kita.
Nah, ini kita simak contoh pembelajaran online di Bintang Pelajar gitu ya, menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Jadi Microsoft Teams ini memiliki whiteboard di mana fungsinya untuk coret-coret ya, seperti di whiteboard biasa, di mana guru bisa bebas untuk menjelaskan materi gitu ya, menjelaskan materi. Dan ini yang di bagian bawah ini adalah siswa-siswanya yang belajar langsung. Ketika ada yang dibingungkan, maka bisa bertanya langsung ketika di proses pembelajaran ini. Dan guru juga bisa bebas untuk mengajar, dan siswa juga kalau misalnya ada yang belum paham bisa melihat dari rekamannya ini. Insya Allah semua siswa yang di Bintang Pelajar akan dapat aplikasi akun Microsoft, dan ini bisa digunakan untuk aplikasi Microsoft Teams. Kemudian ini adalah Sobat Bintang, tahukah kalian video pembelajaran kita yang digunakan khusus untuk membantu proses pemahaman materi-materi yang sulit. Seperti ini di fisika. Fisika ini materi arus listrik gitu ya. Materi arus listrik ini dijelaskan oleh guru, kemudian menggunakan animasi-animasi yang dilakukan oleh staf animasi kita gitu ya. Sehingga proses pembelajaran bisa lebih mudah gitu ya. Karena akan ada animasi-animasinya gitu ya. Ini bisa diakses apabila misalnya jam-jam Siva bekerja sama dengan kita, maka video-video ini bisa diakses. Jadi selain mereka belajar secara online dengan interaktif menggunakan Microsoft Teams, maka mereka juga bisa mendapatkan video pembelajaran ini gitu ya, sehingga materi-materi bisa lebih mudah dipahami gitu ya. Ini animasinya. Kalau mau tahu lebih jauh tentang video ini bisa cek di channel YouTube kita. Channel YouTube kita di Bintang Pelajar Official gitu ya. Nah, ini tentang learning management system atau sistem akademik online kita, di mana ini ada bahan ajar ataupun modul belajar kita, modul kita ini bisa diakses di sistem kita gitu ya. Kemudian ini tentang SIPK atau Sistem Informasi Penjurusan Kuliah, di mana siswa itu bisa memprediksikan kelulusan PTN-nya di jurusan-jurusan tertentu. Tinggal masukkan skor UTBK-nya berapa, pilih kategori sainteknya atau sosumnya, maka nanti akan keluar seperti ini. Prediksi kelulusan berdasarkan nilai UTBK. Di sini akan keluar seluruh jurusan kuliah di Indonesia yang passing grade-nya dekat dengan skor UTBK kita. Di sini akan ada peluang kelulusannya. Dan dari sini ini dapat digunakan untuk siswa ataupun orang tua siswa menentukan nanti akan kuliah di mana gitu ya, sebagai bahan pertimbangan berdasarkan dari nilai tryout maupun nilai UTBK. Kemudian selanjutnya kenapa harus bimbel di Bintang Pelajar? Karena memang kita sudah berpengalaman bekerja sama dengan sekolah dari tahun 2010 mengelola bimbel pendampingan atau bimbel kerjasama dan teruji meningkatkan mutu lulusan di sekolah tempat pendampingan Bintang Pelajar. Alhamdulillah kita sudah turut membantu dalam peningkatan mutu lulusan sekolah, diantaranya ke Seman 1 Bogor, ya, SMA Lab School Rawamangun, Lab School Kebayoran, SMA Umul Kuro, SMA Taufik, gitu ya, Viwa Bogor, kemudian Al-Minhaj, Sabilun Najah Bandung, dan Anajia Bandung. Alhamdulillah di tahun ini sudah juga bekerjasama dengan beberapa sekolah, gitu ya, diantaranya Man Insan Cendekia Madani yang di Tangerang, kemudian Al-Maksum di Bandung, gitu, kemudian Al-Minhaj di Bogor, gitu ya, dan bergerak lagi ke beberapa sekolah yang tinggal MOU. Mudah-mudahan nanti bisa segera MOU dan bisa Jajan Jemaah Sipa juga bisa ikut gitu ya bersama Bintang Pelajar untuk mengelola bimbel pendampingan dengan sekolah. Gitu. Kemudian Bintang Pelajar juga diakui oleh salah satu SMA unggulan di Jakarta, memiliki konten skolastik maupun kompetensi akademik yang baik dan juga pembelajaran daring yang dipandang lebih efektif untuk membantu siswa mempersiapkan diri dalam menghadapi UTBK SBMPTN 2020.
Ini kita sharing mengenai kisah sukses pendampingan SMA Tembus PTN di SMA IT Umul Puro. Alhamdulillah itu dari tahun 2017 sudah bekerjasama dengan Bintang Pelajar. Jadi yang awalnya hanya 58 siswa, sekarang sudah 98 siswa. Dan membantu SMA IT Umul Puro untuk meningkat persentase mutu lulusannya. Ini grafiknya, dari yang awalnya hanya 53,4%, mutu lulusannya itu setiap tahunnya meningkat, gitu ya. Di tahun selanjutnya meningkat sebanyak sampai 72% untuk mutu lulusannya, dan tahun selanjutnya lagi naik 79%. Nah, alhamdulillah kita bekerja sama ya terus dengan SMIT Umul Puro, gitu ya. Dan juga nanti dengan Zamzam Asifa bisa kita bekerja sama dan membantu Zamzam Asifa bisa meningkat ataupun mendapatkan mutu lulusan yang diharapkan. Kenapa bisa mutu lulusannya terus meningkat? Karena memang kita sangat concern mengevaluasi setiap bagian dari program, gitu ya. Baik itu kinerja input, kinerja proses, kinerja output maupun kinerja dampak. Harapannya ketika kita sangat memperhatikan atau detail terhadap kinerja 3 di awal, input, proses, dan output, maka kita akan berharap banyak, gitu ya, dengan kinerja dampaknya, gitu ya. Dan ini terbukti di SMIT Umul Puro, gitu. Ketika kita memperhatikan banget, gitu ya, di input, proses, dan output, alhamdulillah dampaknya bisa tiap tahun meningkat, bahkan melebihi dari target yang diinginkan oleh sekolah, gitu ya. Ini salah satunya kinerja input adalah kualitas guru, kemudian kondisi awal dari siswa, kesiapan tim dan alat manajemen. Kemudian kinerja proses adalah janji layanan, proses kegiatan pembelajaran dan TO. Kemudian juga ada nanti skor kepuasan siswa terhadap layanan. Kemudian kerja output, itu progres peningkatan kemampuan siswa dan tingkat akurasi alat ukur konseling, gitu ya. Jadi bagaimana nilai TO kita, kemudian bagaimana akurasi dari alat ukur konseling kita. Sehingga kita berharap di kinerja dampaknya memiliki kinerja mutu lulusan yang baik, sesuai target. Alhamdulillah BPD dipercaya kembali menangani pendampingan SBMPTN di 2020. Ini evaluasinya kinerja input bagaimana. Alhamdulillah guru-gurunya berkinerja A, karena memang kita ada grade khusus ya untuk guru dari A, B, C sampai D, gitu ya. Alhamdulillah kita di Umul Puro ini 100% guru berkinerja A untuk targetnya, namun masih ada satu guru bergrade B+, gitu ya. Tapi secara teaching skill dan pengalaman itu sudah bisa mengajar SBMPTN. Jadi kinerjanya 98%. Begitupun dengan dimensi kinerja input lainnya. Semuanya sudah 100%, gitu ya. Kemudian ini kinerja proses dan layanan, tes diagnostik, kemudian pengelompokan. Kita pengelompokan insya Allah beda gender, gitu ya. Nanti kita selain beda gender juga berdasarkan kemampuan dari siswa, gitu. Berdasarkan hasil tes diagnostik yang dilakukan di awal atau tryout di awal, gitu ya. Tryout awal sebelum program berjalan, kita tryout dulu melihat kemampuan awalnya seperti apa. Karena itu akan berpengaruh terhadap pengelompokan dari siswa, gitu ya. Kemudian kinerja proses layanan lainnya lagi adalah kegiatan pembelajaran, gitu ya. Ini tahap 1, tahap 2, karena memang waktu itu masih ada UN, jadi ada sebelum UN dan pasca UN. Alhamdulillah semuanya berkinerja di atas 100%, ya. Yang KBM tambahan juga bahkan di 133%. Ini kinerja proses layanan ini 125%. Kemudian ini kinerja proses KBM juga tentang kehadiran siswa, baik itu kehadiran ketika kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan selama TO, gitu ya. Alhamdulillah ini mencapai hal-hal yang kita targetkan, walaupun ada beberapa yang tidak hadir karena sakit, kemudian juga ada yang sudah diterima di ST Telkom dan sebagainya. Kemudian ini kinerja output, pergerakan dari nilai TO. Alhamdulillah kinerja TO-nya terus meningkat, sehingga hal ini dapat menjadi acuan dalam nanti ketika proses perbaikan kalau misalnya ada yang belum pas untuk mengajar nilai UTBK. Ini kinerja output, kita memiliki prediksi kelulusan SBMPTN dilakukan dengan melakukan beberapa pendekatan, gitu ya.
Jadi mengenai tren hasil TO siswa ditambah rentang potensi siswa, lalu dibandingkan dengan target passing grade PTN yang dipilih siswa, kemudian nanti melihat tren potensi kelulusan TO tahun lalu, dan data sebaran alternatif jurusan PTN potensial sesuai dengan nilai TO. Nanti akan ditemukan peluang atau prediksi kelulusan siswa. Apakah jurusan ini memiliki peluang lulus yang tinggi gitu ya, atau peluang lulus yang sedang, atau peluang lulus rendah gitu ya. Ini sehingga dapat dievaluasi. Kemudian ini kinerja outputnya juga, alhamdulillah alat ukur konseling kita memiliki tingkat keakuratan di SMA IT Ummul Qura itu sampai 87,09% itu. Ini sangat tinggi gitu ya untuk akurasi dari tingkat kelulusan dari rekomendasi jurusan yang kita pilihkan gitu ya di SMA IT Ummul Qura gitu. Nah, harapannya juga hal ini bisa dirasakan juga ya oleh sekolah-sekolah lain, terutama di Zamzam Ashifa ini. Nah, ini tentang skor kepuasan siswa terhadap layanan bintang pelajar. Ini data ini menunjukkan bahwa hampir semua layanan kita memiliki tingkat kepuasan yang tinggi gitu ya, di atas 3 dari skala 1 sampai 4. Bahkan dari kemampuan mengajarnya guru itu hampir 4 gitu ya, 3,8. Tingkat empati guru BP bahkan 3,9. Ini menunjukkan bahwa setara dengan 85% yang memiliki interpretasi puas terhadap layanan bintang pelajar. Kemudian ini kinerja dampak. Nah, setelah kita tadi ketap di kinerja input, proses, dan output, maka kita berharap di kinerja dampak ini memiliki mutu lulusan pendampingan tembus PTN yang baik gitu ya. Ini alhamdulillah terbukti di SMA IT Ummul Qura, ini tersebar di beberapa PTN favoritnya, bahkan pilihan 1 diterima sampai 48% gitu ya. Ini tersebar, ini jumlahnya perbandingan dari setiap tahun itu alhamdulillah terus meningkat, sehingga meningkatkan kepercayaan sekolah terhadap bintang pelajar, kemudian itu meningkatkan kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah gitu ya. Ini secara rekap kita memiliki masing-masing tahapan itu memiliki kinerja di atas 85% gitu ya. Hanya kinerja output yang masih 85%, tapi 85% aja sudah sangat tinggi gitu ya. Nah, ini dari keseluruhan kinerjanya bisa terus kita tingkatkan gitu ya, apalagi sampai ada yang 100,6%. Ini artinya melebihi yang ditargetkan gitu ya. Melebihi yang ditargetkan, yang targetnya hanya 70%. Gitu ya. Kita alhamdulillah dapat membantu sampai 78% dari kinerja dampak atau kinerja outcome. Maka berdasarkan kisah sukses tadi, kita ingin sharing dengan sekolah mengenai rencana desain pendampingan SMA tembus ke PTN di tahun 2021 nanti gitu ya. Ini rancangan programnya kita mulai di bulan September sampai Juli gitu ya. Ini masih tergantung dari kondisi sekolah. Kalau misalnya memang di bulan September belum bisa, nanti bisa mulai di bulan Oktober. Kemudian jumlah kegiatan pembelajarannya 4 kali selama sepekan. Kemudian tryout UTBK-nya 10 kali, video pembelajarannya 24 video. Ini modul dan bahan aja sesuai dengan materi yang diujikan di UTBK, dapat SIPK, kemudian psikotes, dan jumlah HP dalam setahun itu 152 kegiatan pembelajaran. Ini ketika dimulai di bulan September gitu ya, September 2020 gitu ya. Nah, apabila ternyata misalnya perlu waktu sehingga baru bisa mulai di Oktober, maka bisa jadi jumlah KP-nya berkurang gitu ya, tidak 152 KP kegiatan pembelajaran. Tentu ini juga berpengaruh terhadap harga nantinya gitu ya. Jadi ini sebenarnya tergantung dari pertama kondisi dari sekolah, kemudian yang kedua dari kualitas inputnya gitu ya. Ketika misalnya nanti ikut tryout di awal sebelum program, kalau misalnya memang skor UTBK-nya, skor tryout-nya itu adalah sudah bagus, misalnya di atas 450 rata-rata skornya, maka bisa jadi jumlah kegiatan pembelajarannya tidak perlu sampai 152 kegiatan pembelajaran. Bisa jadi lebih sedikit. Bahkan belajarnya juga bisa jadi tidak perlu 4 kali dalam sepekan. Seperti yang terjadi di
SMA Insan Cendekia Madani itu hanya 2 kali dalam sepekan gitu ya. Nah ini karena memang dari kualitas inputnya sudah bagus dan dari kondisi sekolah gitu yang karena boarding gitu ya, sehingga kesibukannya cukup tinggi sehingga mereka mengambil jam belajar di hari Sabtu selama 2 kali. Gitu. Nah ini tergantung dari kondisi, jadi masih bisa didiskusikan. Kemudian ini kerangka kerjasamanya, bagaimana peran BP, sekolah, dan siswa, sehingga integrasi ini bisa membuat siswa untuk sukses di UTBK SBMPTN 2021. Jadi insya Allah BP nanti memberikan diskon dan atau komisi ya untuk sekolah, tentu dengan harga yang terjangkau. Kemudian sekolah mendaftarkan atau mengkoordinir siswanya. Kemudian siswa nanti memperoleh fasilitas dan layanan sesuai dengan paket program yang diambil, dan BP memberikan layanan pembelajaran persiapan UTBK SBMPTN secara online. Kemudian ini ada layanan selama program, ini tes diagnostik. Ini lalu nanti tes diagnostik atau tryout sebelum program dimulai. Kemudian nanti akan ada kegiatan pembelajaran secara live teaching. Kemudian nanti akan ada TO UTBK SBMPTN. Kemudian ada LPS atau laporan perkembangan siswa, ada rekomendasi penjurusan via SIPK, kemudian ada pemantapan UTBK SBMPTN. Ini layanan selama program. Kemudian ini pengelolaan Tumus PTN, tadi penjelasan lebih detailnya, persiapan, kemudian kegiatan pembelajaran itu 90 menit dengan guru profesional dan islami, kemudian akan ada evaluasi tryout secara online, dan laporan perkembangan siswa secara berkala berdasarkan hasil dari tryout. Pun juga akan ada sporting gitu ya, kegiatan sporting berupa pertemuan orang tua siswa dan pembekalan informasi seputar PTN, kemudian ada bimbingan konseling dan training motivasi. Ini penjelasan detailnya dari tes diagnostik dan grouping. Jadi tes diagnostik ini bertujuan untuk memetakan kemampuan awal siswa dalam menguasai materi SBMPTN gitu ya, yang akan dibandingkan dengan passing grade jurusan yang dituju siswa, sehingga terlihat gap yang harus dicapai oleh siswa. Gitu ya. Ini juga berfungsi untuk pengelompokan berdasarkan hasil tes diagnostik dan kesamaan gender. Gitu ya. Kemudian ini tentang tryout kita dan laporan perkembangan siswa. Gitu ya. Nah ini yang membedakan dengan mungkin dengan bimbel lain gitu ya. Jadi setiap TO kita memiliki targetnya sendiri gitu ya. Jadi TO pertama targetnya adalah 400 gitu ya, 400. Kemudian TO kedua 450 sampai nanti akhirnya di TO ke-10 itu bisa mendapatkan nilai 650. Karena berdasarkan data kita dapat meningkatkan nilai dari tes diagnostik itu sampai 60% gitu ya. Pun juga kenapa TO ini, target TO ini dicanangkan secara bertahap, itu karena memang pertama kisi-kisi yang sudah dipelajari belum 100% ya di awal-awal pembelajaran. Kemudian yang kedua agar lebih realistis gitu ya ketika siswa belajar dan mengerjakan soal. Karena memang tidak semuanya bisa langsung dijawab di awal-awal gitu ya. Harapannya nanti di akhir-akhir baru bisa dijawab semua. Ini tujuan dari kenapa dibuat target per TO. Gitu. Nah, ini contoh laporan perkembangan siswanya itu ya, hasil tryout ini. Jadi ini di laporan perkembangan ini dicantumkan semua kegiatan TO-nya gitu ya, nilai dari semua kegiatan TO. Tujuannya adalah agar siswa bisa mengevaluasi sendiri gitu ya. Oh, TO pertama nilai saya sekian, TO kedua kok sekian gitu ya, TO 3 alhamdulillah naik lagi. Jadi bisa mengevaluasi apa yang terjadi pada setiap TO, apakah memang dia ketika ngerjain TO kedua memang misalnya moodnya lagi turun gitu ya dan sebagainya. Jadi bisa dievaluasi. Di sini juga keluar target pilihan dari jurusan yang ingin diambil oleh siswa gitu ya. Sampai ada peluangnya bagaimana, apakah sudah lulus atau belum ke jurusan yang dipilih tadi gitu. Bahkan dicantumkan juga grafik perkembangannya. Di sini juga ada analisa butir soal gitu ya. Artinya siswa bisa lebih tahu soal-soal mana yang salah dijawab, sehingga siswa bisa melakukan perbaikan pada soal-soal yang salah tersebut. Gitu ya. Ini kelebihan dari tryout kita, ini laporan perkembangan siswa.
pun juga di halaman ketiganya ada jurusan-jurusan yang sesuai dengan nilai tryout yang dicapai pada terakhir gitu ya. Jadi keluar jurusan-jurusan ini sebagai menjadi bahan diskusi mungkin ya dengan ayahnya atau bundanya tentang jurusan-jurusan yang ingin dipilih gitu ya. Ini ada dari perusahaan dari universitas-universitas ini ada jurusan-jurusan ini sesuai dengan nilai tryoutnya. Ini kelebihan dari laporan perkembangan belajar siswa kita. Maka pengelolaan tembus PTN ini, jadi ini ada konsultasi bimbingan konseling dan karir. Ini kita memiliki bimbingan konseling atau psikolog BP di masing-masing cabang, gitu ya. Saya juga memiliki training motivasi ini untuk sportingnya. Kemudian ada pertemuan dan sharing orang tua siswa, gitu ya, tentang paparan teknis dan peran orang tua siswa dalam menghadapi SNMPTN dan SBMPTN. Nah, ini di akhir ini rincian jumlah kegiatan desain pendampingan gitu ya, untuk menghitung berapa investasi program tembus PTN ini. Ini jumlah kegiatan belajarnya 152 pertemuan. Ini jumlah TO-nya 10 kali, jumlah konselingnya 2 kali per bulan. Ini training motivasinya 2 kali, LPS-nya 4 kali, atau LPS itu adalah laporan perkembangan siswa. Ini jumlah siswanya satu kelas, untuk satu kelas 25 siswa gitu ya. Untuk kalau misalnya di Asifa gitu ya, itu memang karena jumlah siswanya lebih sedikit, bisa jadi ada penyesuaian harga. Nanti insya Allah hari ini juga akan dibantu dengan Pak Muhdi gitu ya, selaku manajer promosi hubungan pelanggan mengenai nanti diskusi mengenai harga yang pas untuk Asifa ini gitu. Zam-Zam Sifa. Nah, ini untuk harga dari satu kelas 25 siswa, itu harga normalnya adalah 4.950.000. Nah, sedangkan harga khusus untuk sekolah itu aja 3.950.000 untuk 152 pertemuan, satu kelas 25 siswa. Nah, ini harga khusus sekolah. Tentu ini tetap masih bisa didiskusikan gitu ya, bagaimana budget sekolah seperti apa gitu ya. Kemudian bagaimana kondisi dari siswanya dan sebagainya ini masih bisa kita diskusikan. Itu saja mungkin presentasi dari saya. Yang jelas ini harga ini ternyata bisa dicicil ya, bisa dicicil sesuai dengan kesepakatan dengan sekolah gitu ya, dari yang 3.950.000 ini. Paling itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi nanti ke Pak Adrian gitu ya, selaku moderator. Terus setelah ini mungkin akan ada diskusi gitu ya sampai menjelang waktu asar. Kita aja Pak Adrian dan Pak Rohendi. Baik, terima kasih Pak Lutfi ya atas presentasinya. Mungkin ada beberapa titik yang bisa dilihat tadi ya Pak Rohendi dan teman-teman di Zam-Zam Sifa terkait dengan bagaimana desain pendampingan kita untuk tembus ke PTN 2021. Nah, barangkali mungkin dari hal ini ada yang mungkin bisa atau ada yang mau bisa kita diskusikan gitu. Silakan Pak Rohendi atau Bu Intan atau Pak Haryo ya. Silakan. Baik ya. Mungkin dari saya dulu ya. Ya. Baik, jazakallah khair ya atas pemaparan dari Pak Lutfi tadi yang mewakili bintang pelajar. Kalau secara ininya memang sudah saya lihat sudah sangat pertama pengalaman experience di situ, kemudian melihat track record juga cukup bagus ya. Bagus dalam artian sudah